Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita masuk ke uji kompetensi 10 Matematika kelas 8 semester 2. Soal pilihan ganda nomor 1, suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Untuk mendapatkan empiriknya, berarti di sini yang kita bandingkan adalah di sini yang 40 kali itu kemunculannya. Jadi 40 dibagi dengan 100. 100 itu banyaknya percobaan, yang ini banyaknya yang muncul. Jadi sama dengan ini kita perkecil. 4 bagi 2 itu 2, 10 bagi 2 itu 5. Jadi 2/5 jawabannya adalah C. Jadi nomor 1 jawabannya C. Soal nomor 2, sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka yang muncul adalah 48 dan maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka, berarti yang gambar. Yang 100 kali di sini adalah ruang sampelnya dan yang 48 ini adalah titik sampel ya untuk mata uang koin yang bagian angkanya. Ini titik sampelnya, kita tulis saja di sini NA. Jadi untuk mencari kemunculan koin yang bukan gambar dari 100 kali, karena yang muncul angkanya 48, jadi kita kurangkan saja 100 kurangi 48. Itu hasilnya adalah 52. Ini untuk yang NA gambar ya, untuk yang NA gambar. Jadi untuk NA jadi titik sampel yang gambar. Jadi untuk peluangnya di sini adalah NA yang gambar, nah kita bagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi jumlah ruang sampel di sini jadi 100 kurangi 48 itu adalah 52. 52 dibagi 100. Kita bagi dengan 4, berarti di sini 13/25. 13/25. Kita cari jawabannya di A. Kalau 48/52 ini kalau dibagi 2 itu berarti yang ini 24/26. Ini berarti 12/13. Berarti salah ya. Yang A salah, yang B salah, C, D salah. C, D salah juga. Jadi di sini tidak ada jawabannya, kita bikin option sendiri aja bagian E. Jadi jawabannya adalah 13/25 atau sama saja dengan 26/50. 26/50. Jadi opsinya yang nomor 2 kita bikin sendiri. Soal nomor 3, sebuah koin dilemparkan sebanyak N kali. Jika peluang empirik muncul mata koin angka adalah A, maka peluang empirik muncul mata koin selain angka. Jadi kita perhatikan di sini, untuk yang muncul angka, peluangnya itu adalah A berbanding N. A berbanding N. Jadi ini adalah peluang. Ini adalah peluang, karena peluang itu nilai tertingginya adalah 1 atau sama dengan 100%. Nah, sama dengan 100%. Berarti kalau ditanyakan selain empiriknya yang muncul selain angka, berarti tinggal kurangkan saja 1 kurangi A/N. Nah, jadi seperti ini. Jadi tinggal kurangkan saja. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4, berikut tabel. Terus kita masuk ke jika peluang empirik kemunculan mata dadu 1 adalah 3/24. Maka percobaan penggelindingan dadu tersebut dilakukan sebanyak. Ini untuk peluang itu sebenarnya kan titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel itu berarti banyaknya percobaan. Dan yang ini titik sampelnya. Berarti kalau di sini 3/24 berarti ini yang ini banyaknya percobaan, jadi dilakukan sebanyak 24 kali. Ini cara cepatnya seperti ini ya, yang dilakukan adalah 24 kali. Dan sekarang kalau kita hitung secara manualnya, jadi perhatikan, kita anggap P, kita hitung total dari sini 5 ditambah 4 9 tambah 4 13 tambah 3 16 tambah 5 21. Jadi ruang sampel di sini adalah 21 plus P. Dan untuk peluang empirik ya, empirik untuk mata dadu ke-1 itu berarti sama dengan titik sampel yang di mata dadu ke-1 dibagi dengan jumlah banyaknya percobaan atau ruang sampel.
21 per P. Nah, ini yang peluang ke-1, mata dadu ke-1. Dan peluang ini adalah 3/24. Kalau kita masukkan lagi ke sini, ini berarti P per 21 plus P. Jadi sama dengan 24 kali P, kalau kali silang jadi 24 P. Sama dengan 3 kali 21, 63 ditambah 3P. Jadi sama dengan 24P kurangi 3P sama dengan 63. Jadi yang ini menjadi 21P. Jadi sama dengan 63. Jadi P di sini adalah 63 dibagi 21. P-nya adalah 3. Nah, ini P-nya 3. Ruang sampel ini. Ruang sampel di sini adalah 21 ditambah P. P-nya sudah kita dapatkan bernilai 3. Jadi masukkan saja ke sini. 3 tambah 21 adalah 24. Nah, ini banyaknya percobaan itu adalah 24 kali. Banyaknya percobaan. Nah, ini jawabannya. Jadi munculnya mata dadu ke-1 itu sebanyak 3 kali dilakukan dalam 24 kali percobaan. Nah, ini. Jadi P yang di sini kita ganti dengan 3, jawabannya 3. Dan banyaknya percobaan adalah 24. Nomor 5, berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu kedua. Untuk peluang empirik itu adalah sama dengan titik sampel nih, di titik sampel yang dadu kedua dibagi dengan ruang sampel. Sekarang yang kita harus cari yang ini terlebih dahulu. Berarti nilai ini kita anggap di sini, kita anggap X saja. Kita anggap X ya. Dan jumlah ini dilakukan sebanyak 40 kali. Sebanyak 40 kali. Jadi di sini 40 sama dengan kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini. 6 tambah 7 13 tambah 6 19 tambah 8 27 tambah 9 36. Di sini 36 ditambah X. X-nya yang ini. Jadi X di sini sama dengan 40 kurangi 36 adalah 4. Jadi sudah kita dapatkan titik sampel untuk mata dadu kedua itu adalah 4. Jadi 4 per ruang sampel keseluruhannya adalah 40. Jadi 4 per 40 sama dengan 1 per 10. Ini jawabannya. Jadi kita cari di A bukan, B bukan, C, D juga bukan. Berarti kita bikin option sendiri, yaitu 1 per 10. Soal nomor 6, berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali jika peluang empirik kemunculan dadu 5 adalah 1 per 6. Maka peluang empirik mata dadu selain 5. Di sini yang dadu 5-nya belum diketahui, kita anggap X terlebih dahulu. Untuk empiriknya itu berarti titik sampel pada dadu kelima, ini titik sampel pada dadu kelima atau kita anggap saja X ya. Nah, dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Dan di sini berarti dibagi dengan banyaknya ruang sampel di sini adalah kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini. 10 tambah 12 22 tambah 11 33 tambah 10 43 tambah 12 jadi 55. Jadi X ditambah 55. Jadi total dari sini ke sini adalah, kalau yang ini dengan ini saja sudah 55 dan tinggal ditambah X. Jadi X per X plus 55 sama dengan empiriknya adalah tadi 1 per 6. Dan sekarang kita tinggal kali silang. 6 kali X 6X sama dengan 1 kali XX 1 kali 55 55. Jadi X nya pindahkan ke kiri, 6X kurangi X sama dengan 55. Jadi di sini adalah 5X jadi sama dengan 55. X sama dengan 11. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai X nya itu adalah 11. Jadi ruang sampel di sini totalnya adalah X plus 55. X nya ganti dengan 11. Jadi 11 tambah 55 adalah 66. Nah, sekarang sudah kita dapatkan ruang sampelnya 66. Dan sekarang pertanyaannya adalah selain 5,
kalau peluang untuk 5 sudah kita dapatkan 1/6, berarti selain 5 ya. Berarti selain 5 itu jumlah dari ini dan ini. Jadi yang ini dilewat karena selain 5. Jadi tadi kalau dijumlahkan itu adalah 55 ya. 10 tambah 12 itu 22 tambah 11 33 43 45 55. Jadi 55. Dan total jadi ruang sampelnya di sini ada Na yang selain 5-nya itu ada 55. Dan ruang sampelnya NS-nya nah ini sama dengan ada 66. Jadi kita perkecil bagi 11 5/6. Nah ini selain 5 nih. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7 berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan menggelinding sebuah dadu sebanyak sekian kali jika peluang empirik dadu ke-1 adalah 1/6. Dan banyak kemunculan mata dadu selain kedua. Nah selain kedua kita perhatikan yang mata dadu ke-1 belum ada nilainya, kita anggap X. Jumlah dari sini sampai ke sini itu adalah ruang sampel. Jadi ruang sampelnya di sini kita hitung 5 tambah 7 12 tambah 6 18 tambah 7 25. 25 tambah 5 itu 30. 30 tambah X. Jadi ruang sampel di sini NS-nya sama dengan 30 ditambah X. Dan sekarang peluang ini kemunculan empirik ya untuk mata dadu 1 itu adalah 1/6. Jadi untuk peluang ke-1 untuk mata dadu 1 maksudnya jadi peluang ke-1 di sini sama dengan sekarang kita cari yang X-nya terlebih dahulu. Jadi X per 30 plus X itu sama dengan 1/6. Kali silang 6 kali X 6X sama dengan 30 ditambah X. Jadi 6X kurangi X sama dengan 30. 6X kurangi X itu 5X sama dengan 30. Jadi X di sini sama dengan X-nya adalah 30 dibagi 5 hasilnya 6. Jadi kemunculan mata dadu ke-1 itu adalah 6 kali. Jadi total kita totalkan keseluruhannya dari ini sampai ke sini. Kita totalkan tadi dari sini sampai ke sini itu adalah 30. Jadi kalau dari 1 berarti 36. Jadi tinggal dijumlahkan. Jadi perhatikan yang NS di sini X-nya sudah kita dapatkan nilainya adalah 6 ya. Nilainya 6 berarti NS di sini X-nya ganti dengan 6. Jadi 30 ditambah 6 itu hasilnya 36. Ini untuk yang NS. Ini untuk yang NS. Nah, maksud nulisnya seperti ini. Dan sekarang ditanyakan peluang selain 2. Berarti kita hitung angka yang bukan peluang 2. Jadi ini kita lewat. Jadi kita jumlahkan dari 6 yang ini 6 ditambah 7 13 tambah 6 19 tambah 7 26 tambah 5 jadi 31. Jadi totalnya ada 31 karena yang selain 2 ya, selain angka 2. Jadi untuk peluang yang selain 2 jadi peluang 2 komplement di sini sama dengan 31/36. Ini totalnya yang NS. Yang ini adalah peluang nilai titik sampel selain 2 atau 2 komplement. Jadi jawabannya adalah 31/36. Kita cari 31/36. Soal nomor 8. Pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian didapat data sebagai berikut. Dari data tersebut peluang empirik muncul mata dadu kedua. Empiriknya yang ditanyakan empirik. Jadi pertama kita harus mencari nilai ruang sampelnya terlebih dahulu. Di sini nilai ruang sampelnya berarti kita jumlahkan. 5 tambah 6 11 tambah 8 19 tambah 7 26 tambah 6 32 berarti tambah 4 36. Jadi ruang sampelnya 36. Kita ulang
4 tambah 6 10, 17 tambah 8 25, 25 tambah 6 ya, 31 tambah 5 36. Ini masih tetap 36. Dan sekarang berarti peluang empiriknya yang mata dadu kedua, berarti 6 per 36. 6 per 36. Atau sama dengan yang ini adalah NA berbanding NS. Ini ruang sampelnya. Berarti sama dengan 6 per 36 itu berarti 1 per 6. Ini peluangnya. 1 per 6. Soal nomor 9, pada tabel di samping disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian didapat data sebagai berikut. Jika dilakukan pelemparan sebanyak 18 kali lagi, taksiran terbaik muncul mata dadu kedua sebanyak. Di sini kita hitung dulu jumlah pelemparannya. Jadi ini dilemparkannya berapa kali ini? Kita hitung 5 tambah 6 11 tambah 8 19 tambah 7 26 32 36. Jadi ada 36. Dan yang dari 36 kali itu berarti yang muncul untuk mata dadu kedua itu 6 kali. Jadi sama saja dengan 6 per 36. Dan sekarang kalau dilemparkan 18 kali lagi, kita anggap X per 18. Ini kita perkecil. Jadi 1 per 6 sama dengan X per 18. Jadi X-nya adalah 3. Ini kalau 18 kali pelemparan maka nilainya adalah 3. Dan kalau 36 kali pelemparan maka yang hasilnya adalah 6. Jadi kalau dijumlahkan adalah 6 ditambah 3. Jadi sama dengan 9 kali kemunculan. Jadi maksudnya sudah dilempar pelemparan 36 kali terus ditambah lagi dengan 18 kali. Peluang untuk pelemparan 36 itu adalah 6 dan 18 itu adalah 3. Jadi tinggal jumlahkan 6 tambah 3 jadi 9 kali jawabannya. Ini adalah jawabannya B. Nomor 10, sebuah dadu kantung berisi 5 kelereng merah, 6 kuning dan 9 hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut. Peluang terambil kelereng kuning. Kita jumlahkan. 5 tambah 6 tambah 9 itu 20. Jadi NS-nya di sini adalah 20. Dan yang di sini yang tanyakan adalah yang kuning. Kuning itu ada 6. Jadi NA yang kuning itu 6. Jadi peluangnya adalah 6 per 20. Jadi NA per NS sama dengan 6 per 20. Kita perkecil bagi 2 jadi 3 per 10. Ini jawabannya. Nomor 11, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut. 2 dadu. Berarti kalau 2 dadu di sini artinya ada 36 peluang. Karena satu dadu 6, berarti kalau 2 dadu adalah 6 kali 6. Jadi sama dengan 36. Di sini yang ini 36 itu adalah ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya 36. Jadi kita tulis NS. Dan sekarang mata dadu kembar ya. Mata dadu kembar itu berarti ada angkanya itu 11, 22 ya 22, terus 33, 44, 55 dan 66. Jadi ini totalnya ada ruang titik sampelnya di sini ada 6. Jadi secara teoretik peluangnya adalah 6 per 36. Jadi sama dengan 1 per 6. Jadi jawabannya adalah D. Jadi nomor 11 jawabannya D. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 12, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin uang logam. Peluang teoretik muncul mata dadu 1 dan mata koin angka ya. Mata koin angka adalah, jadi kita pertama buat dulu seperti ini supaya lebih mudah. Di sini untuk dadu dan angkanya. Yang di sini angka dan gambar. Ini dadu 1, berarti di sini angka 1 A1. Artinya angka dan dadu ke 1. 2 di sini, 3,
4, 5, dan 6. Berarti di sini angka dadu ke-1 sampai angka dadu ke-6. Di sini gambar ke-1 sampai di sini gambar ke-6 ya, gambar ke-6. Ternyata untuk angka dan dadu ke-1 berarti di sini cuma ada 1 dan keseluruhannya itu adalah 12. Ada 12. Jadi NS sampel di sini itu ada 12. 12 itu untuk koinnya ada 2, dadunya ada 6 sisinya. Jadi 2 kali 6 ada 12. Dan NA-nya di sini, NA itu ada 1. Jadi peluang di sini adalah 1/12. Kita cari jawabannya yang 1/12. Berarti yang C. Nomor 13, seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu yang berjumlah 8 dalam pengundian tersebut. 2 dadu. Berarti 1 dadu itu memiliki 6 sisi. Kalau 2 dadu berarti 6 kali 6. Jadi ruang sampelnya adalah 36. NS-nya itu sama dengan 36. Dan sekarang untuk mata dadu yang berjumlah 8, kita cari yang berjumlah 8 itu berarti pertama bisa 62 dan 26. Terus 53 dan 35. Terus yang 8 itu 4 dengan 4. Nah, saya pikir cuman segini, tidak ada lagi. Jadi NA di sini adalah 5 ya. NA-nya ada 5. Jadi untuk peluangnya itu adalah 5/36. Jadi kita cari jawaban yang 5/36 itu adalah A. Soal nomor 14, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu ganjil atau bukan prima. Berarti ini kedua-duanya ya. Jadi disatukan ganjil dan bukan prima dari salah satu mata dadu yang muncul. Jadi di sini karena ada 2 dadu, berarti dadu 1 dan dadu 2, berarti kondisinya misalkan bisa salah satu antara dadu 1 dan dadu 2 itu sekali pelemparan harus yang salah satunya memiliki kondisi muncul mata dadu ganjil dan bukan prima. Jadi bisa terjadi pada dadu 1 dan dadu 2. Di sini karena ada 2 dadu, berarti ruang sampelnya itu adalah 6 kali 6. 1 dadu itu 6, ruang sampelnya 6. Karena 2 dadu jadi 6 kali 6. Jadi ruang sampelnya itu adalah 36 ruang sampelnya. Dan kondisi yang pertama itu adalah bilangan prima, bilangan ganjil, yang bilangan ganjil. Kondisi ke-1 itu bilangan ganjil. Jadi 1 yang ganjil itu, terus yang kedua 3 dan 5. Terus yang kedua bukan prima, yang bukan prima itu 1, terus 2 masuk prima, 3 prima, 1, 2, 3 berarti 4. Nah, dan 6. Ini yang bukan prima. Jadi kondisi ini bisa masuk ke kondisi untuk dadu ke-1 ataupun dadu ke-2 setiap pelemparan. Jadi setiap kali pelemparan. Jadi kita buat di sini, saya sudah buatkan ininya, tabel dadunya seperti ini. Nah, di sini misalkan dadu ke-1, di sini dadu ke-2. Nah, sekarang seperti ini. Misalkan kondisinya kita masukkan ke dadu pertama dulu. Dadu pertama bagian yang ini ya. Jadi 1, 3, 5. 1, 3, dan 5. Jadi misalkan setiap kali dilempar yang muncul 1, dan yang dadu kedua misalkan boleh 1 sampai 6. Terus dan seterusnya ya. Jadi yang bagian baris pertama yang ini, nah ini termasuk ruang sampel untuk dadu pertama ya. Dadu pertama yang 1, 3, 5. Dari 3 sampai ke 6 juga masuk ruang sampelnya, yang ini masuk ke dalam ruang sampelnya atau titik sampelnya. Dan sekarang kondisinya adalah bilangan prima.
Misalkan bilangan prima itu di sini adalah angka 1, 4, dan 6. Berarti 4 dan 6. Satunya sudah. Nah, satunya sudah tadi sekalian waktu di sini. Terus sekarang yang tinggal 4 dan 6. Berarti dari sini sampai ke sini. Ini juga sama. Dan sekarang kondisinya pindahkan ke dadu kedua. Di dadu kedua itu 1, 3, 5. Kita pindah ke sini kondisinya. Dan berarti daerah ini adalah termasuk ke dalam titik sampelnya 1, terus daerah 3 di sini sampai ke 6, artinya di sini sampai ke titik 36, misalkan di sini titiknya 36. Nah, ini masuk salah satu titik sampelnya. Terus 5 sampai sini, berarti di sini sampai titik 56. Ini termasuk daerah titik sampelnya. Terus yang keduanya posisinya yang bukan prima. Bukan prima itu 1, 4, dan 6. Berarti satunya sudah. Sekarang 4 dan 6. Berarti dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Dan sekarang kita perhatikan ada satu yang tidak terpotong, ya, yang tidak termasuk ke dalam titik sampel, yaitu titik ini. Yaitu titik 22. Sekarang kita masukkan ke aturan. Kalau 2 itu bukan bilangan prima. Nah, jadi bukan bilangan prima, maksudnya yang 2 itu bukan bilangan ganjil. 2 itu bukan bilangan ganjil. Jadi sekarang cuman ada satu nih, yang 2,2 yang tidak termasuk. Jadi yang termasuknya kalau jumlah total ruang sampelnya di sini, ruang sampelnya ada 36, berarti ada satu yang tidak termasuk, jadi tinggal dikurang. 36 kurang 1 sama dengan 35. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang teoretik muncul mata dadu ganjil dan bukan prima dari salah satu mata dadu yang muncul dalam pengundian. Karena ruang sampelnya ada 36, jadi di sini kita tulis jadi 35/36. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah nomor 14B. Soal nomor 15, gambar berikut adalah spinner dengan 24 bagian yang sama. Ketika seorang memutar panah spinner tersebut, panah dapat berhenti di mana saja pada setiap bagian spinner. Spinner tersebut diwarnai 1/8 bagian berwarna biru. Ini untuk yang 1/8 bagian berwarna biru berarti tinggal dikalikan 24. Jadi 1/8 kali 24 itu hasilnya yang pertama warna biru ya. Warna biru 1/8 kali 24. Berarti di sini ada 3 bagian. Ada 3, jadi memiliki 3 bagian warna biru. Nah ini 1, 2, jadi ada 3 bagian berwarna biru. Jadi maksudnya seperti ini. Terus yang kedua, ada 1/24 bagian yang berwarna ungu. 1/4 bagian yang berwarna ungu. 1/4-nya ini ungu sama dengan 1/4. Tinggal dikali 24. Jadi hasilnya ada 6. Nah, yang ungu memiliki 6. Jadi memiliki 6 juring maksudnya. Ini gambarnya ini tidak sesuai, di sini birunya ada 4 padahal harusnya ada 3 nih. Terus berwarna yang sekarang setengah bagian berwarna orange. Setengah bagiannya berarti setengah dikali 24 hasilnya adalah 12. Jadi yang orange ini memiliki 12 bagian, jadi lebih banyak yang orange. Atau setengahnya dari lingkaran ini, jadi setengahnya nih, sebenarnya setengahnya segini itu udah semuanya berwarna orange setengahnya. Dan sekarang satu lagi, 1/3 bagian untuk warna merah, 1/3. Jadi yang merah adalah 1/3 kali 24 ya, 1/3 kali 24 kali 24 sama dengan 8. Dan sekarang pertanyaannya, kemungkinan terbesar panah akan berhenti pada bagian yang berwarna. Nah, kita lihat saja di sini yang paling besar bagiannya itu adalah yang orange. Orange itu berarti setengahnya nih, segini itu orange. Berarti ini memiliki peluang terbesar.
memiliki peluang terbesar. Jadi yang jawabannya yang ini adalah orange ya. Soal nomor 16, di sekolah SMP Insan Mandiri ini terdapat 1.200 siswa laki-laki dan perempuan. 100 sampel diambil secara acak dari siswa tersebut. Dari 100 siswa yang diambil, 45 siswa laki-laki. Taksiran banyak siswa laki-laki seluruhnya dalam sekolah tersebut adalah, jadi yang ini kita buat perbandingan, ini perbandingan setara ya, sebanding. Jadi kalau dari 45 siswa dari 100 anak, ini muncul laki-lakinya ada 45. Jadi sekarang kalau dari 1.200 anak, nah berapa siswa di sini yang laki-laki? Jadi tinggal kali silang. Jadi X di sini sama dengan 45 dikali 1.200 dibagi 100. Ini taksirannya. Jadi 45, nah kali 10 saja sudah 450 ditambah 90 jadi 540. Ini ada 540. Nah perkiraan 540. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 16. Soal nomor 17, di suatu kelas 8 terdapat 30 siswa. Jika dilakukan suatu pemilihan secara acak, peluang terpilih seorang siswa dengan usia kurang dari 13 tahun adalah 1/5 ya. Berarti sisanya adalah 4/5 karena peluang itu berjumlah 1. Jadi yang kurang dari 13 tahun, ini 1/5, nilainya 1/5 dari total siswa adalah 30. Jadi tinggal kalikan saja 1/5 dikali 30, hasilnya adalah 6 orang. Ini yang kurang dari 13 tahun. Berarti sisanya adalah 30 kurangi 6, hasilnya adalah 24 ya. Jadi banyaknya siswa pada kelas tersebut yang berusia 13 tahun atau lebih adalah 24. Yang ini jawabannya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, caranya. Soal nomor 18, berikut terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Dedi mengambil 1 koin tanpa melihat. Berapakah peluang Dedi mendapatkan koin yang bertuliskan kelipatan 3? Kita perhatikan di sini jumlah koinnya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 ini 6 ya. Berarti ada 11 koin. Ada 11 koin. Terus yang kelipatan 3 itu berarti 1, 2, 3, 4 ya, ada lagi tidak? Nah, ada 4. Jadi titik sampelnya itu yang ini ruang sampel, yang NS-nya. Dan titik sampelnya di sini ada 4 ya, tadi ada 4. Maka peluangnya adalah 4/11 atau sama dengan Na/NS. Jadi jawabannya adalah 4/11. Nah, ini jawabannya C. Jadi berapakah peluang Dedi mendapatkan koin yang bertuliskan bilangan kelipatan 3? Jadi jawabannya adalah 14/11. Jadi kita ambil caranya seperti ini. Soal nomor 19, 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel. Di sini ada Arif, Bambang, Chandra, dan Dedi. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses ke dalam melakukan tendangan penalti adalah, nah di sini Arif itu suksesnya 10/12 berarti 10/12, maka tinggal kali 100%, ini jadi nilainya berapa gitu. 10 dibagi 12 itu berarti 5/6. 5/6 kali 100%. 5/6 itu 50 bagi 6 itu sekitar 0,8 ya. 48, 20 bagi 6, 3. Ini berarti sekitar 83,3%. Terus sekarang si Bambang di sini 8/10. 8/10 berarti kali 100% berarti nilainya adalah 80%. Ini Bambang. Terus sekarang Chandra 15/20. Chandra C ya, 15/20 dikali 100%.
dikali 100% berarti ini habis jadi 5 kali 15 75%. Dan sekarang satu lagi, Dedi 12/15, Dedi 12/15 dikali 100%. Jadi yang Dedi di sini nilainya kita hitung 12/15. Kalau dibagi kita perkecil, yang 12/15 dibagi dengan 3 berarti 5 bukan 5, 12 bagi 3 itu 4. Terus 15 dibagi 3 itu 5. Jadi 4/5 itu 0,8 kali 100 berarti 80%. Dan sekarang yang mempunyai peluang terbesar itu berarti ini yang persentase tertingginya itu adalah yang A. Arif, berarti Arif. Jadi jawaban nomor 19 caranya seperti ini. Soal nomor 20, 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Masih sama persentasenya, berarti ini tidak ada yang berubah dari 12, 10, 10, 8, 20, 15. Tidak ada yang berubah ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah jika Bambang melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, berapa perkiraannya? Sekarang yang Bambang itu adalah ini suksesnya 8, ini 10. Jadi yang Bambang itu kan tadi 8/10. Nah, di sini melakukan tendangan 60 kali, jadi tinggal kali 60. Jadi habis 6 kali 8 itu adalah 48. Ini jawabannya.